Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illa radul wali wali Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berjumpa lagi di majelis kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keribaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya malam hari ini berhadir majelis kita. Adapun malam hari ini daripada syarah kitab Al-Hikam dari Ibnu Abdullah Askandariyah di bagian yang ke-98. Dalam kemunculan dan kelestariannya, alam membutuhkan Allah. Nah, jadi dalam kemunculan dan kelestarian alam membutuhkan Allah. Jadi masih ingat yang disebut dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu adalah pujiannya. Rabbi itu adalah Tuhan cipta alam, sedangkan alamin adalah alamnya. Jadi alamin itu alam, yaitu daripada manusia. Nah, jadi alamin tadi adalah selain daripada Allah. Alamin itu adalah daripada diri kita manusia, termasuk bangsa jin dan lain sebagainya tadi. Artinya yang disebut alam itu adalah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam pengertiannya alamin itu adalah ciptaan Rabbi. Rabbi pencipta alam, Tuhan pencipta alam. Kemudian ada dua nikmat yang pasti dialami dan dirasakan oleh setiap makhluk. Jadi yang namanya makhluk adalah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut makhluk. Apapun itu selain daripada Allah itu disebut makhluk, termasuk Nur Muhammad makhluk juga. Jadi ada dua nikmat yang pasti dialami dan dirasakan oleh setiap makhluk. Nikmat yang pertama adalah nikmat penciptaan, dan yang kedua adalah nikmat pemenuhan kebutuhan. Jadi yang pertama nikmat itu digolongkan adalah nikmat penciptaan, dan yang kedua adalah nikmat pemenuhan kebutuhan. Kedua nikmat ini dirasakan oleh setiap yang berwujud. Artinya setiap yang berwujud, setiap yang ada merasakan yang namanya nikmat penciptaan. Setiap yang ada awalnya tidak ada atau nihil, artinya tidak ada segala sesuatu daripada alam, yaitu daripada diri insan manusia. Diri kita sebenarnya tidak ada. Kemudian karena adanya wujud Allah, maka adanya diri kita. Artinya
alam ini tercipta atau adanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa keberadaan wujud Allah, maka tak adalah diri kita atau daripada alam ini tadi. Lalu contoh misal kemarin, contoh misal, ya anggaplah ini ada mau air. Nah, air misalnya ini anggaplah air tadi. Nah, jadi hanya wujud Allah semata. Jadi belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Tentu Tuhan hanya dengan sendirinya. Masih ingat Tuhan sebelum bernama Allah apa namanya adalah Jatul Muhti. Baju ini kan baju pakaian. Nah, pakaian ini menutupi daripada wujud. Nah, ini kan. Jadi pakaian. Di balik jubah ini ada wujud Allah. Lalu kita kajapai ke apa pakaian tadi? Di balik jubah ini ada wujud atau adanya Allah. Bukan Allah Ta'ala, tapi wujudnya jangan salah kaprah. Jadi wujud Allah itu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diri kita. Diri kita ini wujud. Nah, disebut pula bahasanya tuh tajalli kenyataan Allah. Nah, karena ini malam ini berhubungan dalam kemunculan dan kelestariannya, alam membutuhkan Allah. Kemunculan artinya wujud ini tercipta atau adanya daripada wujud Allah. Tanpa adanya Allah, maka tak ada wujud diri kita. Nah, benarkah tidak? Nah, kembali, sebelum ada segala sesuatu, Allah ada dengan sendirinya. Belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa, hanya Tuhan dengan sendirinya. Pada masa itu Tuhan belum bernama Allah. Tuhan tadi bernama Jatul Muhti. Nah, itulah kita ulang kembali sedikit. Jadi Tuhan hendak minta kenal, lalu dijadikannya makhluk. Lalu keterangannya apa? Allah tidak membutuhkan segala sesuatu selain apapun, selain hanya dirinya. Jadi Allah tidak memerlukan segala sesuatu apapun kecuali hanya dirinya. Termasuk dalam proses penciptaan alam. Nah, penciptaan alam tadi, Allah tidak memerlukan segala sesuatu selain daripada dirinya. Termasuk Nur Muhammad daripada dirinya juga. Nur Muhammad memang bukan Allah, tapi tiada lain daripada Allah. Sama diri kita manusia, wujud diri kita manusia bukan Allah, cuma tidak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain. Nah, lalu kita contoh kemarin, Maha Suci Allah daripada contoh dan misal, karena kita hanya sekadar memberi paham. Nah, supaya dalam proses belajar mengajar itu mudah memahami. Lalu ambillah contoh daripada Allah ini, daripada dirinya. Ini contoh misal aja. Air, semata-mata air. Tahu kan air? Nah, air belum ada apa-apa, artinya belum ada wujud yang lain selain daripada wujud air semata. Daripada air lalu dicipta makhluk namanya, yang disebut baharu, muhadas yang baru adanya. Dari mana bahannya? Karena Allah tidak memerlukan segala sesuatu selain dirinya daripada proses penciptaan tadi dan alam atau segala yang maujud, maka daripada dirinya, dari air sendiri diciptanya makhluk lalu jadi es batu. Begitu pula diri manusia tadi, wujud manusia ini, diri manusia, diri lahir, diri batin. Diri lahir, diri batin ini adalah mutlak berasal daripada Allah. Baik lahir, diri lahir kan diri yang nampak nih, yang terlihat nih. Diri batin dari Allah. Wal awalu wal akhiru wal jahiru. Jadi aku yang awal, kata Tuhan, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang
batin. Dari awal akhir, zahir batin diri manusia itu mutlak dari Allah. Nah, makanya tadi keterangan daripada Syarah Al-Hikam, kedua nikmat ini dirasakan oleh setiap yang berwujud, setiap yang ada. Nah, tentu yang tidak ada tentu tidak akan bisa menikmati nikmat daripada wujud adanya Allah. Awalnya tidak ada atau nihil, artinya memang diri kita tidak ada. Tidak ada. Nah, karena ada nikmat pemberian karunia daripada Allah tadi, menghilangkan ketiadaan itu darinya sehingga ia menjadi ada. Artinya diri kita, manusia, alam tadi yang mula-mula tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Ada keterangan pula daripada Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, kalau di tafsir lain, di tafsir Ibnu Abbas, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, surah Az-Zariyat ayat 56, maka Ibnu Abbas menafsirkan illa liya'budun itu dimaksudkan ialah kecuali untuk makrifat kepadaku. Nah, ini pula tertulis dalam kitab Risalah Qusairiyah, Imam Qusairiyah. Nah, itu mengutip daripada tafsir daripada Ibnu Abbas, surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi illa liya'budun itu bukan menyembah, tetapi kecuali untuk makrifat kepadaku, untuk mengenal aku. Jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengenalku. Jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, itu sebelum ditafsir atau tafsir biasa. Setelah Ibnu Abbas menafsirkan tadi, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk makrifat kepadaku, artinya untuk mengenalku. Kemudian Imam Zunaidi Al-Baghdadi, jadi kita kutip dari perkataan Imam Zunaidi Al-Baghdadi, hajat hikmah pertama yang dibutuhkan oleh seorang hamba adalah makrifat makhluk terhadap Khalik, artinya makrifat si makhluk kepada Tuhan, atau makrifat si alam kepada Tuhannya. Nah, gara-gara pusinglah mencari alam dari apa? Alam sebelum alam dunia diciptakan. Nah, itu alam dunia. Sebelum alam dunia, namanya dunia. Yang ditanya tuh siapa? Nah, tentu namanya siapa itu adalah makhluk hidup. Siapa? Kalau jadi apa? Nah, kalau ditanya apa berarti ada apa tadi? Nah, ada aras, kursikah, nurkah, apakah? Itu apa? Kalau yang ditanya siapa, tentu berhubungan dengan nama daripada insan tadi. Nah, jadi pengutip dari perkataan Imam Zunaidi Al-Baghdadi, hikmah hajat hikmah pertama yang dibutuhkan oleh hamba adalah makrifatnya terhadap Tuhannya, artinya mengenal Tuhannya. Sifat-sifat pencipta
dan yang tercipta bagaimana ia diciptakan sehingga diketahui sifat si halik dari makhluk dan sifat kadim dari yang baru. Artinya sifat Tuhan itu diketahui dengan mengetahui sifat-sifat yang ada pada diri. Sifat si kadim dapat diketahui daripada sifat yang muhadas atau baru. Artinya tadi kembali kita kepada awal bahwa diri kita sebenarnya tidak ada wujud sama sekali. Yang ada Allah semata. Wujud Allah semata-mata. Atau dalam pengertiannya, itu ada kaligrafi bertulis alif, lam awal, lam akhir, huruf H. Alif itu aku, lamnya itu lenyap, lam kedua laisa. Lenyap itu yapana, lam kedua laisa kepada hambako, kepada si hamba tadi. Aku lenyap laisa. Nah, haknya itu adalah Muhammad. Atau dalam pengertian lain alif lam mim. Alif lamnya itu leko, mimnya adalah Muhammad. Allah berjumpa atau bertemu dengan Muhammad. Aku, Allah tadi berjumpa dengan Muhammad. Ada pula yang nafsirkan Allah laisa kepadamu Muhammad. Atau ada pula Allah lenyap kepadamu Muhammad. Jadi dari air, semata-mata air, belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa, hanya air saja, belum ada yang lain. Atau bambu saja, belum ada yang lain. Nah, anggaplah air saja tadi. Lalu nikmat yang pertama adalah nikmat wujud, adanya Allah. Tanpa adanya Allah tak mungkin ada diri manusia atau alam semesta, tak akan pernah ada. Maka yang kita kenakan sekarang, yang nampak diri lahir, diri batin ini adalah wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu si makhluk ini tak mungkin hidup, tak mungkin bisa ada tanpa Tuhannya. Dan dirinya tak mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan, pertolongan daripada Tuhannya. Nah, nikmat yang pertama ini wujud tadi. Wujud ini yang mula-mula diri kita tidak ada, diberi wujud. Gaib wujud Allah menjadi nyata kepada diri si insan manusia. Maka jangan dicari lagi wujud Allah karena sudah tajalli kepada si manusia. Jangan lagi mencari Allahnya. Nah, kalau mencari maka kada ketemu, karena yang mencari adalah yang dicari. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Jadi wujud Tuhanlah yang nampak atau yang maujud. Itu sesuai dengan tauhid kita, bahwa sifat wujud itu adalah hanya milik Allah. Jadi sifat wujud, sifat ada itu milik Allah. Karena Allah hendak mengganti kerajaannya. Allah hendak mencari khalifah sebagai ganti daripada dirinya. Nah, jadi ganti daripada dirinya apa? Zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya nampak kepada si maujud nih. Jadi bukan hanya sekadar wujudnya, tapi juga sifat-sifat lainnya seperti melihat, kuasa, berkehendak, hidup, tahu akan sesuatu, melihat, mendengar, berkata-kata. Maka si manusia ini ada dan segala sifat Allah nyata pula kepada dirinya. Jadi segala sifat-sifat Allah itu nampak kepada diri kita.
seperti melihat, mendengar, dan berkata-kata. Ini juga salah satu bentuk pemberian daripada Allah, ya wujudnya dan segala sifat-sifat lainnya, seperti melihat, mendengar, berkata-kata. Maka si manusia ini melihat dengan Allah, dia berjalan dengan Allah, bukan kedualah. Artinya tanpa Allah maka tak ada dia hidup. Tanpa wujud Allah tak ada dirinya. Artinya dengan adanya Allah maka dirinya ada. Tanpa adanya Allah tak adalah dirinya. Jangan dicari lagi Allahnya tadi, karena Allah lah laisa. Allah tadi tajalli kepada si diri si manusia. Dan begitu pula asmanya Allah melekat pula kepada diri si manusia. Siapa namanya? Nah, si Muriji, Pak Haji Sulaiman, itu nama Allah juga. Nah, Allah pula yang memberi nama tadi sekalian makhluk, dan nama itu dari mana? Diambil daripada dirinya juga nama tadi. Nah, itu ada Pak Haji Rustamnya nih, baju Pak Haji Rustam dipakai ini. Nah, jadi bukan hanya segala wujudnya saja, tapi perlu digarisbawahi di sini, karena di kitab daripada Al-Hikam ini hanya wujud saja, tetapi yang lain pun sama, seperti sifat hidup, sifat kuasa, sifat melihat, mendengar, berkata-kata. Ini mutlak daripada nikmat dan karunia Allah. Ini wujud yang kita pakai, wujud Allah. Sifat berkehendak, sifat Allah. Sifat melihat, sifat hidup, dan lainnya adalah sifat Allah. Maka jangan sekali-kali menggantungkan segala sesuatu kepada amal. Hati-hati. Jangan sekali-kali kita menggantungkan segala sesuatu kepada amal, termasuk keselamatan, kesejahteraan diri. Jangan pernah menggantungkan kepada amal yang kita kerjakan. Dan jangan pula pernah meninggalkan amal. Nah, catatannya, jangan pernah menggantungkan segala sesuatu kepada amal yang kita kerjakan. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan amal. Jadi amal tadi kada dibuang, amal tadi kada ditinggalkan. Dan jangan pernah menggantungkan segala sesuatu kepada amal yang kita kerjakan, seperti mengharap surga dan lain sebagainya. Karena itu bentuk daripada sifat-sifat riya. Nah, kalau masalah amal tadi, yang beramal ini siapa? Tentu daripada nikmat karunia Allah juga. Kita bisa jalan, duduk, berlari, dan lain sebagainya. Itu nikmat pemberian Allah. Amal juga namanya tuh. Bisa berjalan karena Allah. Maka dipandang ketika bisa berjalan, bisa duduk, bisa bicara. Yang kita pandang tuh nikmat pemberian Allah. Ketika kita baca Fatihah, ketika kita sholat, berdiri betul tadi karena Allah juga. Tidak kujadikan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Jadi tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk makrifat kepada aku. Ingatkah kepada aku? Begitu pula sholat tadi. Nah, sholat tadi adalah mengingat aku. Annani annahula illaha illa ana fabudni wa akimi sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, proses penciptaan pula ada wujud nih supaya ingat pula lawan aku. Ini wujudku supaya ingat dengan aku. Nah, jangan diberi wujud lupa dengan aku. Ada kalau aku tuh mau mencari aku lagi lah, buka-buka keterangan lagi kita. Ini wujudku tentu ada akunya sang pemilik wujud. Ini air tadi wujudku juga. Air tadi wujudku.
setelah air ini tajalli kepada es batu, hilang airnya menjadi nyata kepada es batu. Mula-mula akunya Allah, mula-mula wujudnya Allah. Setelah wujud Allah nih, Allah ini hendak menjadikan makhluk khalifah pemimpin di atas muka bumi, lalu dijadikannya makhluk, lalu jadi si manusia, lalu punya batang tubuh. Hilang wujud, yang ada nih diri, hilang wujud, hilang zat, maka yang nampak tuh diri manusia. Hilang zat, maka nampak batang tubuh. Jadi batang tubuh itu merupakan kenyataan dari zat. Kalau Allah punya zat, kalau si manusia punya batang tubuh. Kalau Muhammad punya diri, bukan Nabi Muhammad lah. Nah, karena kita lagi yang dikritik tadi. Kalau Muhammad punya diri, kalau manusia punya batang tubuh, kalau Allah punya zat. Jadi di alam ketuhanan bernama zat. Bila di alam kehambaan itu bernama diri. Bila di alam insan manusia lalu bernama batang tubuh. Jelas lah tuh. Ya beda, namanya beda. Nah, tapi masih ingat kemarin padi ditumbuk lalu jadi beras. Mula-mula wujudnya apa? Padi ditumbuk lalu berubah wujudnya jadi beras, ditumbuk lagi lalu jadi tepung. Nah, cuma zatnya tidak ada yang berubah. Nah, hanya bentuk dan rupa yang berubah. Jadi bentuk dan rupa kan jelas, air bentuk rupanya dengan es batu jelas berbeda. Ini bentuk rupa es batu, ini bentuk rupa air. Nah, melihatlah bahasa nih, kalau melihat nih kasap nih. Nah, ini tidak ada bendanya tapi bisa melihat. Nah, itulah perumpamaan contoh misal adanya wujud Allah. Lalu dinyatakan Allah itu gaib, ya memang gaib. Kemana nyatanya si gaib ini, kemana? Laisanya, kemana si gaib ini? Sedangkan diri kita itu disebut fana, tidak ada. Lalu disebut dalam tauhid yang ada itu wujud, mustahil adam tiada. Jadi diri kita yang tiada akan kembali kepada tiada, yang ada akan kembali kepada yang ada juga. Artinya yang tiada tidak mungkin akan ada, yang ada tidak mungkin akan dihilangkan. Artinya yang wujud itu dasar Tuhan juga, dasar wujud Tuhan juga. Maka yang engkau kenakan ini adalah wujud daripada Tuhanmu yang bernama Allah. Jangan ngaku Allah lah, jangan ngaku Tuhan. Wujud kenyataan Tuhanmu yang bernama Allah. Wujud kenyataan Tuhanmu yang bernama Allah. Lalu bunyinya la maujudun bihakin illallah. Tiada yang wujud kecuali hanyalah wujud Allah. Itu dalam pengertiannya. Lalu dalam kenyataannya inilah manusia. Inilah si manusia. Itu kan keterangannya. Wujud kenyataan daripada wujud Tuhanmu yang bernama Allah. Itulah diri kita. Siapa namanya? Itu Haji Sulaiman. Pak Haji Sulaiman, nah ini wujudnya. Jadi namanya batang tubuhnya itu merupakan wujud kenyataan Tuhan yang bernama Allah. Karena dalam tauhid yang mewujud yang ada tuh Allah aja. Nah, jadi nama Pak Haji Sulaiman tuh daripada Allah juga. Nah, jadi wujudnya. Nah, inilah nikmat yang terbesar diantaranya kepada diri kita adalah wujud ini. Nah, wujud Allah yang kita pakai, wujud Allah yang kita kenakan.
termasuk pengakuan diri aku. Nah, makanya aku ini dari mana asalnya? Tentu akunya es batu berasal daripada akunya air pula.